Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, saya ingin menjelaskan terkait masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu terkait dengan Pancasila sebagai jalan tengah. Saya ingin sedikit mewawancarai Ibu terkait masalah tersebut. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar atau melihat masalah pertentangan tersebut? Apakah Ibu menganggap masalah ini penting dan mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saleha. Saya akan menanggapi wawancara masalah tersebut. Pekerjaan saya sebagai tokoh masyarakat. Assalamualaikum. Ya, saya menganggap masalah ini sangat penting, karena jika tidak ada Pancasila sebagai jalan tengah, siapa yang menaungi semua keberagaman dan memberikan jaminan tentang tekad hidup dalam NKRI? Apalagi ketika belum ada Pancasila, masyarakat banyak yang bertentangan mengenai agama dan keyakinan yang mereka anut. Lalu, apakah menurut Ibu masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Dan mengapa? Ya, tentu. Warga masyarakat di luar sana pun pasti menganggap masalah ini sangat penting, kecuali dia masyarakat yang acuh terhadap negeri dan bangsanya. Karena masalah ini berkaitan dengan kepentingan bersama. Pancasila inilah sejatinya yang menjadi perekat kokohnya negara persatuan. Kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani masalah ini? Kebijakan yang diberikan pemerintah terkait masalah perdebatan Pancasila sebagai jalan tengah ialah harus mencerminkan nilai Pancasila. Hakikatnya juga, kebijakan yang diberikan pemerintah dibekali berupa rujukan kepada publik agar masyarakat dapat mengerti bahwa Pancasila dianggap sebagai ideologi jalan tengah karena berusaha menyatukan paham kiri seperti sosialisme dengan paham kanan seperti kapitalisme. Artinya, Pancasila mengharapkan dapat merangkul semua golongan yang ada dan mampu sebagai cara pandang untuk menjalankan arah gerak bangsa menuju bangsa yang berdaulat, maju, dan sejahtera. Jadi, tidak ada berat sebelah di antara keduanya. Jika memang kebijakan tersebut dapat menangani masalah itu, apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Keuntungan dari kebijakan tersebut ialah masyarakat Indonesia masih dapat bertahan sampai sekarang karena berkat Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur kearifan lokal dan dari spirit keagamaan kita sebagai bangsa, maka dalam konteks negara kebangsaan tidak semestinya dilakukan satu kelompok merasa lebih dominan dibandingkan dengan kelompok lain. Yang kedua, menyelesaikan sejumlah persoalan publik dengan mendahulukan akal sehat dan kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak diperkenankan sebuah ormas mendesakkan keinginannya kepada negara atas dasar keyakinan subjektif. Lalu, apakah kerugian dari kebijakan tersebut? Kerugian yang didapatkan dari kebijakan tersebut ialah masyarakat terhadap Pancasila sebagai jalan tengah, banyak terjadi pertentangan antara golongan kiri dan kanan yang tidak saling memahami. Pertentangan tersebut antara nasionalis sekuler dan nasionalis muslim yang beranggapan bahwa Pancasila ialah musuh dari agama dan ada yang berpendapat bahwa Pancasila adalah toleransi bangsa. Akibatnya, dari pertentangan kedua golongan tersebut tidak menciptakan masyarakat yang rukun hingga saat ini. Adakah kemungkinan dari kebijakan tersebut dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? Sedikit kemungkinan kebijakan itu dapat diperbarui, kecuali ada desakan dari masyarakat kepada pemerintah untuk merubahnya. Caranya dengan mengubah pengaturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Dan mengapa? Menurut saya, kebijakan itu tidak perlu diganti. Mengapa? Karena kebijakan yang diberikan pemerintah sudah sesuai dengan aturan Pancasila.
kecuali kebijakan yang diberikan tidak sesuai dengan aturan atau tidak logis, itu sah-sah saja, bisa diganti maupun direvisi. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut? Ya, ada banyak sekali perbedaan pendapat antara kebijakan yang diberikan pemerintah tersebut. Salah satunya ialah sekelompok masyarakat atau golongan yang bertentangan terhadap Pancasila sebagai jalan tengah Indonesia. Sila pendapatnya ialah dia tidak mengakui keberadaan Tuhan, melanggar kewajiban dalam beribadah, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, dan melakukan penistaan agama. Kemudian di mana kita dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini? Kita bisa memperoleh lebih banyak informasi terkait masalah ini dengan memanfaatkan gadget, media sosial, dan media digital di rumah, seperti menonton berita-berita siaran nasional Indonesia maupun koran dan majalah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.